Aksi unjuk rasa buruh di Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Puluhan pencari kerja pingsan saat berdesakan di acara job fair di Batam, Kepulauan Riau. Puluhan orang terluka akibat kebakaran di sebuah gedung perniagaan di Baghdad, Irak. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang mengamuk saat petugas hendak menyita dagangan mereka. Sejumlah pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP menyita perlengkapan dagang mereka. Penertiban ini digelar petugas di pinggir Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat. Para pedagang beralasan tidak memiliki lokasi lain untuk berjualan. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Padang telah menyediakan lokasi untuk para pedagang ini di kawasan Lapau Panjang Cimpago. Terusnya kita akan melaksanakan kegiatan penertiban di Pantai Padang karena bagaimanapun juga Pantai Padang di samping kita memberikan ada hak untuk masyarakat banyak, dan juga di sana juga ada Lapau Panjang Cimpago yang merupakan langkah dari pemerintah Padang dalam upaya untuk relokasi para pedagang kaki lima yang berada di pinggir pantai. Relokasi pedagang ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah hingga kini masih menuai pro dan kontra. Kericuhan pun kerap terjadi saat digelar penertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Penertiban lahan milik pemerintah di Desa Kalase 2, Kabupaten Minahasa berlangsung ricuh. Aparat Brimob Polda Sulawesi Utara terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Penertiban lahan milik pemerintah seluas 20 hektar di Desa Kalase 2, Kabupaten Minahasa, Senin siang berlangsung ricuh. Ratusan warga yang menduduki lahan tersebut memblokade jalan masuk. Kericuhan berawal saat petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja berusaha menerobos jalan yang ditutup warga. Kericuhan terus berlanjut ketika warga menuju kantor hukum tua desa setempat dan menyegel pintu masuk kantor. Aparat Brimob Polda Sulut terpaksa menembakkan gas air mata ke arah warga untuk membubarkan massa. Sejumlah warga dan mahasiswa yang diduga provokator berhasil diamankan. Ganti rugi kira 1 sen kasihannya anak dan orang bisa mau ganti rugi dari orang banyak berdusta kasih orang tuh ganti rugi itu bakamlah itu kasih ada orang mau ganti ruginya anak biar setengah perak. Jadi sudah dilakukan 3 kali sosialisasi, peringatan, dan juga kita lakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan penggalangan kepada mereka. Tetapi masih ada sekelompok warga yang masih menolak, tetapi sebagian besar sudah menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah terkait dengan pemanfaatan aset milik Pemprov untuk pembangunan Politeknik Pariwisata. Jadi di tempat ini akan dibangun kawasan Politeknik Pariwisata yang nantinya akan bermanfaat bagi masa depan anak-anak muda. Penertiban lahan seluas 20 hektar yang rencananya akan dibangun Politeknik Pariwisata ini telah 3 kali sosialisasi kepada warga setempat dan sebagian penghuni telah sepakat untuk mengosongkan lahan. Aksi unjuk rasa ratusan buruh bongkar muat di depan Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Polisi dan massa saling pukul dan berujung dengan diamankannya sejumlah pendemo.
Ratusan buruh bongkar muat dan aparat kepolisian terlibat bentrok di depan pelabuhan Bungku, Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi yang berupaya menghalau blokade mendapat perlawanan hingga terjadi saling pukul dengan massa aksi. Sejumlah buruh pun terpaksa diamankan petugas dan dibawa ke Polda Sultra. Mengganggu segala aktivitas yang ada di Pelindo. Apakah orang yang melakukan pekerjaan, apakah bongkar muat yang lalu lalang, apakah petugas-petugasnya, ini diganggu. Ini adalah perbuatan pidana. Hari ini kami sudah lakukan penangkapan, ada sekitar 5 atau 6 sudah dibawa ke Polda. Aksi protes ini merupakan luapan emosi para tenaga kerja bongkar muat lantaran pihak Pelindo dan KSOP masih melanggar surat keputusan Gubernur Sultra. Surat tersebut memutuskan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berhak bekerja di Pelabuhan Baru Kendari. Namun ketika putusan hasil bidding yang sesuai SK Gubernur tadi keluar dengan nomor surat 518 yang menjelaskan bahwa untuk mempekerjakan Tunas Bangsa Mandiri sebagai sebagai koperasi yang sah, yang layak sesuai verifikasi bidding tadi sudah harus dijalankan. Namun lagi-lagi KSOP dan Pelindo belum menjalankan itu. Akibat aksi unjuk rasa, aktivitas di pelabuhan sempat lumpuh selama 2 jam. Sementara itu, ratusan buruh mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka belum terpenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut besaran bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU disamakan dengan sekolah negeri agar tidak ada diskriminasi. Bahwa tidak ada negara yang bisa maju. Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, dengan membentangkan spanduk dan poster tuntutan, ratusan guru dari berbagai daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta menggelar unjuk rasa di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung. Mereka menuntut agar indeks bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU untuk siswa bisa naik atau tetap. Selain itu, mereka juga menuntut agar status bantuan yang asalnya hibah diubah menjadi operasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan diskriminasi sekolah swasta dengan sekolah negeri. Tuntutannya tetap sama, karena kami awalnya mendapat informasi bahwa BPMU itu turun dari 100 menjadi BPMU ini kami menuntut minimal tetap naik gitu, karena mengingat kenyataannya APBD Provinsi Jawa Barat kan naik, sementara BPMU malah diturunkan. Pemerintah Jawa Barat membeda-bedakan. Bantuan terhadap siswa yang ada di swasta dan siswa yang ada di negeri berbeda. Saat ini bantuan terhadap siswa di swasta hanya 50%-nya dari bantuan terhadap negeri. Padahal sama, kita bayar pajak sama, kewajibannya sama, tapi haknya berbeda dari pemerintah Jawa Barat. Pengunjuk rasa juga mengatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 2 kereta api beberanjang bertabrakan di kawasan Lampung Tengah, Lampung. Akibatnya sejumlah jadwal perjalanan kereta terpaksa dibatalkan. Dua kereta api batubara rangkaian panjang tabrakan di kawasan Stasiun Rengas, Desa Bangunsari, Lampung Tengah, Lampung. Gerbong kereta api yang menuju Sumatera Selatan terpental dan keluar dari rel. Kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama. Kereta api tujuan Sumatera Selatan tanpa muatan parkir menunggu kereta melintas. Namun dari arah berlawanan, kereta muatan batubara malah masuk ke jalur yang sama, yakni jalur 1, hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Untuk dugaan sementara kami masih serahkan kepada tim ya, nanti ada dari kantor pusat yang akan melakukan investigasi. Nah, sekarang kita fokus ke evakuasi dulu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masinis kedua kereta selamat dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Meski demikian, jadwal keberangkatan kereta penumpang, kereta Raja Basa, dan Kuala Stabas rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya dibatalkan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan.
Pemirsa, bus angkutan umum seruduk 2 warung dan 1 kantor jasa pengiriman di Jalan Raya Arteri Jakarta-Bandung, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 4 orang luka-luka dan 2 motor rusak. Inilah detik-detik ketika bus angkutan penumpang PO Warga Baru menyeruduk 2 warung dan 1 kantor jasa pengiriman paket di Jalan Raya Veteran Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Dari CCTV terlihat, bus jurusan Purwakarta Kampung Rambutan ini melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta dan langsung menabrak motor serta 3 bangunan di sebelah kiri jalan. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Akibat insiden tersebut, 4 orang mengalami luka berat dan ringan dan langsung dievakuasi ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Menurut salah seorang korban selamat, saat kejadian, ia dan 2 orang lain tengah berada di warung. Tiba-tiba melihat bus hilang kendali melaju kencang menuju ke arahnya dan menabrak motor serta 3 warung. Beruntung ia sempat menghindar dengan meloncat ke arah jalan dan hanya mengalami luka ringan. Diduga bus yang mengangkut 10 penumpang tersebut alami remblong. Waktu saudara saya kan lagi duduk berdua. Waktu saya lihat ke arah sana, ada mobilnya udah kenceng. Motor saya kan loncat ke jalan. Kalau saya bangun lagi, posisinya saudara saya udah ketimpa tembok sama bangunan. Itu aja. Kata polisinya, kata yang lainnya katanya mobilnya udah nabrak si ibu yang di motor yang di sana. Awal bus mengalami remblong, tapi kita masih perlu pendalaman karena untuk pengemudi sudah kita amankan, nanti kita keterangannya. Untuk sementara kendaraan bus ini menerobos arah warung yang ada di samping kiri jalan. Itu mengakibatkan korban sebanyak. Imbas kecelakaan ini, Jalan Veteran yang merupakan jalan arteri Jakarta-Bandung mengalami kemacetan panjang. Sopir bus sudah diamankan polisi untuk dimintai keterangan dan bangkai bus langsung dievakuasi ke kantor Dinas Perhubungan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri pengendara sepeda motor tertabrak truk tronton di Jalan Kapuk Kamal, Kalideres, Jakarta. Istri tewas usai terjatuh dan terlindas truk. Isak tangis pecah saat suami melihat istrinya meninggal usai terlibat kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarainya tabrakan dengan truk tronton pengangkut kertas di Jalan Kapuk Kamal, Kalideres, Jakarta. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban ke ambulans. Jenazah dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Polisi juga mengamankan sopir truk tronton dan motor ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Insiden ini terjadi saat motor hendak menyalip truk tronton dari lajur kiri. Tiba-tiba datang truk dari arah berlawanan hingga akhirnya tersenggol dengan truk tronton ini. Pertamanya supir itu keluar dari tol dari Cengkareng mengarah Tegalalur, tepatnya di Jalan Miami. Terjadi kecelakaan antara roda 2 dengan truk. Pengemudi roda 2 itu berusaha menyalip sebelah kiri. Jadi supir sudah memberikan jalurnya sedikit, tetapi dia memaksakan diri, maka akan terjadi kecelakaan. Supir truk tronton masih diperiksa di kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit mobil rusak parah usai hanyut terbawa banjir bandang di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, banjir bandang melanda perumahan warga akibat jebolnya tanggul Plumbon. Banjir bandang yang melanda perumahan Wahyu Asri Ngalian, Semarang mengakibatkan sejumlah kendaraan milik warga hanyut terbawa banjir. Sebanyak 7 unit mobil yang hanyut akhirnya tersangkut di Sungai Plumbon dalam kondisi rusak. Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang belum dapat mengevakuasi ke-7 mobil dari sungai. Selain medan yang sulit, juga dibutuhkan alat berat untuk mengevakuasi mobil-mobil dari dasar sungai. Sudah dapat dievakuasi oleh Disub, ada berapa unit? Ini saat ini belum bisa, Mas. Mobilnya kita tidak ada alat kerennya, jadi sudah tidak bisa. Berusaha sudah tidak bisa. Karena lokasinya ya? Lokasinya juga medannya, Mas, ini terlalu menjorok ke dalam, tidak bisa. Selain menghanyutkan mobil, banjir bandang juga menyeret sejumlah motor yang diparkir di lapangan perumahan pada saat kejadian. Salah satu mobil ada nyangkut di jembatan Wahyu Utomo, itu mengakibatkan airnya meluap ke lapangan. Nah, di lapangan banyak parkir mobil juga, itu semua
kintir ke kali. Menurut warga, ketinggian air mencapai 1,5 meter saat terjadi banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat jebolnya tanggul Plumbon. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang wisatawan di Kalimantan Selatan tewas terseret banjir yang menerjang perkemahannya bersama 2 rekannya. Diduga jasad korban sempat tertahan ranting pohon sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad Heru Nur Rahman, pengunjung objek wisata Lembah Asmara di Desa Sungai Bakar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diketahui korban ditemukan meninggal setelah terseret arus sekitar 400 meter dari lokasi kemahnya yang diterjang banjir luapan Sungai Bakar setelah hulunya diguyur hujan deras. Itu hitungannya itu banyak itu hitungan langsung aja datang, ada yang naik dulu sedikit langsung menghantam aja ke tenda. Terus sama kawan-kawan langsung mengamankan diri ke dataran yang tertinggi situ. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tidak jauh dari lokasi 2 rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Haji Bojasin Saranghalang Pelai Hari. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah resepsi pernikahan di Tanjung Timur Jambi berlangsung saat banjir. Sepasang pengantin terpaksa digendong untuk menuju ke pelaminan. Sebuah acara resepsi pernikahan di Desa Kuala Dendang, Tanjung Jabung Timur, Jambi berlangsung saat banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 90 cm dari badan jalan. Meski dalam kondisi banjir, acara resepsi pernikahan tetap berlangsung meriah. Sepasang pengantin terpaksa digendong ke pelaminan dan para tamu undangan tetap berdatangan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa hari ini yang membuat meluapnya air di Sungai Batanghari, Jambi. Banjir sering, tapi kadang setahun sekali. Entah banjir ada kadang besar, kadang kecil juga banjirnya. Meski banjir merendam daerah ini, warga sekitar tidak ada yang mengungsi karena ketinggian air banjir yang tidak bertahan lama. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Seorang WNA asal India ditangkap karena menjual puluhan batu berlian palsu bernilai jutaan rupiah. iNews Pagi akan segera kembali.